আমি বাংলাদেশ। আমার জন্ম ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে। আমার আছে ১৮ কোটি রক্ত দিতে জানা দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য, ভাষার জন্য। আমার আছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা চা বাগান, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। আরও আছে ঐতিহ্যবাহী জারি, শাড়ি, ভাটিয়ালি, হাসন লালনের সঙ্গীত। আমি বাংলাদেশ। আমার আছে রূপালী ইলিশ, জামদানি শাড়ি, আছে চিংড়ি, শুটকি, চামড়া, পাট, তাঁত ও কুটির শিল্প। পৃথিবীর অন্যতম সেরা রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পটিও কিন্তু আমারই। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ দিনটা ছিল আমার রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পের জন্য অভিশাপ। ভেঙে পড়েছিল রানা প্লাজা, আহত হয়েছিল। Bicara dunia fashion, memang gak akan ada habisnya ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, tren fashion terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Selain untuk memenuhi kepuasan pribadi dalam berpenampilan, fashion juga dianggap sebagai ajang pamer kelas sosial. Sebagian orang bahkan gak mau dibilang kudet atau kepanjangan dari kurang update, yaitu sebuah istilah untuk orang yang tidak tahu soal gaya, berita, atau tren yang sedang populer di kalangan masyarakat. Perubahan permintaan serta selera masyarakat sebagai konsumen tren fashion kekinian yang amat cepat membuat industri fashion mengusung tren yang kerap diikuti masyarakat. Tren itu adalah tren fast fashion. Fast fashion sendiri ialah istilah yang digunakan industri tekstil dalam membuat berbagai model fashion dalam kurun waktu yang singkat. Banyak industri tekstil yang menerapkan fast fashion dalam produksinya, bahkan beberapa merek import yang digandrungi masyarakat juga melakukan tren fast fashion. Kalian bisa googling merek apa saja yang melakukan tren fast fashion. Tapi tahukah kalian, ternyata di balik keindahan fashion yang diciptakan industri tekstil dalam melakukan tren fast fashion, menyimpan tabir kelam yang mungkin sebagian dari kalian gak tahu. Kira-kira tabir kelam apa ya di balik tren fast fashion? Langsung aja yuk ke pembahasannya. Proses produksi yang konsisten, cepat, dan besar-besaran menghasilkan limbah pabrik yang tidak dapat dihindarkan. Bahan baku tekstil yang berasal dari tumbuhan berupa cotton dan mineral berupa fiberglass yang diambil dari alam secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan dalam jangka pendek, bahkan dapat berdampak pada jangka panjang. Sementara eksploitasi sumber daya alam hanya berorientasi pada ekonomi yang cuma bisa membawa efek positif di bidang ekonomi. Keuntungan serta efektivitas biaya memang tercapai, tetapi tidak untuk kesehatan lingkungan yang menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Eksploitasi sumber daya alam berlebihan tanpa perencanaan yang baik bisa membawa dampak buruk bagi kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem makhluk hidup. Efek tersebut juga sangat berdampak kepada penghancuran, bahkan pemusnahan spesies serta keanekaragaman hayati. Sebab dari efek itu memungkinkan terjadinya pemutus rantai makanan akibat hilangnya mangsa alami. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey, jangka waktu penyimpanan pakaian oleh konsumen semakin singkat dan berakhir di tempat pembuangan sampah. Pada tahun 2010 saja, Amerika Serikat menghasilkan 11 juta ton limbah pakaian. Sementara di negara Australia, setiap orang membeli 27 kg pakaian per tahun, tetapi 23 kg diantaranya dibuang begitu aja. Kain dari pakaian yang berakhir di tempat pembuangan itu lama-lama akan membusuk lalu melepaskan gas metana yang tentunya berkontribusi besar terhadap pemanasan global.
Salah satu prinsip fast fashion ialah menekan biaya produksi seminimal mungkin supaya harga jual produk relatif rendah. Beberapa brand fashion ternama mengakali itu dengan cara bekerja sama dengan industri garmen di negara-negara Asia, terutama negara yang sedang berkembang. Seperti salah satunya adalah negara Bangladesh, di mana negara tersebut memiliki standar upah pekerja yang lebih rendah dibanding negara asal pemilik brand fashion. Dengan begitu, industri fashion bisa meraup keuntungan besar. Selain upah rendah, keselamatan para pekerja juga tidak diperhatikan. Hal ini tentunya membuat para aktivis HAM mengecam aktivitas industri fast fashion di mana muncul isu rasisme dan marginalisasi terhadap para pekerjanya. Dilansir dari TheGuardian.com, dari 74 juta pekerja tekstil di seluruh dunia, 80% diantaranya ialah perempuan berkulit warna. Pada kenyataannya, industri fast fashion menciptakan teknis produksi yang tetap membuat para pekerjanya hidup dalam kemiskinan serta bekerja dalam lingkungan yang terkadang tidak layak dan tidak aman guna menekan biaya produksi. Mengutip dari Business Insider, rata-rata upah pekerja industri garmen di Bangladesh adalah 1,2 juta rupiah. Selain itu, 20-60% karyawannya ialah pekerja ilegal yang terdiri dari ibu rumah tangga serta anak-anak di bawah umur. Nah, salah satu kejadian kelam akibat keegoisan pihak industri fast fashion yang tidak mempedulikan keselamatan para pekerjanya ialah ambruknya bangunan Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh yang terjadi pada tanggal 24 April tahun 2013 silam. Pagi itu, aktivitas di dalam gedung Rana Plaza seperti biasanya, yaitu para pekerja sedang sibuk mengejar target. Namun, beberapa saat di tengah kesibukan mereka, terjadi pemadaman listrik di bangunan 9 lantai Rana Plaza yang berlokasi di Dhaka, Bangladesh, tempat di mana para pekerja industri fast fashion bekerja. Sebenarnya gedung tersebut tidak hanya terdiri dari beberapa pabrik garmen saja. Ada juga beberapa toko dan bank di sana. Meski waktu itu listrik padam, hal ini tidak menghentikan aktivitas para pekerjanya. Sebab diesel yang terletak di lantai atas segera dihidupkan demi menghindari aktivitas produksi mandek. Tetapi malangnya saat jarum jam menunjukkan pukul 8:57 pagi, bangunan 9 lantai itu tiba-tiba runtuh hanya menyisakan lantai dasar yang masih utuh. Dari kejadian itu, menewaskan sebanyak 1.134 pekerja dan 2.500 pekerja lainnya mengalami luka berat. Menurut Kepala Dinas Kebakaran dan Pertahanan Sipil Bangladesh, yaitu Ali Ahmed Khan, mengatakan bahwa 4 lantai atas dari bangunan Rana Plaza itu dibangun tanpa izin. Arsitek dari bangunan tersebut memberikan pernyataan bahwa awalnya bangunan itu direncanakan untuk pertokoan dan perkantoran, bukan dijadikan pabrik. Arsitek lainnya bahkan memperingatkan resiko besar kepada pemilik gedung Rana Plaza yaitu Sohel Rana bahwa bangunan Rana Plaza itu tidak cukup kuat menahan getaran dan beban dari alat berat yang digunakan oleh pabrik. Nah, sehari sebelum bangunan runtuh, yaitu tanggal 23 April 2013, terjadi suara dentuman keras seperti ledakan sehingga penjaga gedung memanggil seorang insinyur untuk memeriksa gedung tersebut. Setelah memeriksa kondisi bangunan gedung, insinyur itu khawatir gedung Rana Plaza akan runtuh sebab terdapat banyak retakan besar di beberapa dinding. Saat itu juga, insinyur tersebut segera keluar gedung dan memperingati orang-orang yang berada di dalam gedung untuk segera keluar gedung juga. Beberapa wartawan lokal bahkan meliputnya karena memang isu gedung yang seharusnya tak layak digunakan untuk pabrik itu sudah menyebar dari mulut ke mulut. Namun peringatan dari insinyur tadi tidak dihiraukan. Keesokan harinya, yaitu tanggal 24 April 2013, banyak pekerja yang melakukan aksi mogok kerja sebab mereka takut bangunan itu akan runtuh. Tetapi Sohel Rana dan pemilik pabrik menghimbau para pekerjanya untuk tetap bekerja. Mereka bahkan mengancam akan menahan gaji para pekerja dan parahnya lagi, para pekerja itu sampai dipaksa masuk ke dalam gedung untuk melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya.
Hingga tak disangka-sangka kejadian yang dikhawatirkan itu pun terjadi hari itu juga. Empat hari setelah runtuhnya bangunan Rana Plaza, anggota Batalion Aksi Cepat menangkap Sohel Rana sebagai pemilik gedung sebab ia tak menghiraukan peringatan dari insinyur yang memeriksa gedung miliknya. Selain itu, dia juga tidak memiliki izin atas pembangunan 4 lantai tambahan pada gedung tersebut. Ditambah lagi, dia tidak melaporkan kekayaan pribadinya kepada Komisi Anti Korupsi di Bangladesh. Pada tanggal 29 Agustus 2017, Sohel Rana dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun oleh pengadilan karena tidak melaporkan kekayaan pribadinya kepada Komisi Anti Korupsi di Bangladesh. Sementara, sidang pembunuhan dan tuduhan lainnya ditunda karena naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Sampai sekarang pun belum ada kabar lagi mengenai sidang lanjutan. Nah teman-teman, setelah mendengar kisah ini, apakah kalian masih ingin beli produk fast fashion dari brand-brand ternama? Miris rasanya ketika mengetahui produk yang selama ini pernah kita beli ternyata tidak memberikan keadilan bagi sebagian besar orang yang terlibat. Oleh sebab itu, dengan adanya isu-isu tersebut, semoga bisa menjadi tahap awal yang positif untuk menjadi konsumen yang lebih peka dan peduli terhadap etika di industri fashion. Saya pribadi turut berduka cita atas kejadian naas runtuhnya gedung Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh. Semoga korban diberikan tempat yang terindah di sisi Tuhan, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan semoga dari kejadian ini pihak-pihak dari industri fast fashion lebih menghargai para pekerjanya serta mengutamakan keselamatan mereka. So, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. See you.